Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada video kali ini kami akan membahas tentang normalitas. Sebelum kami masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dulu teman-teman atau anggota kelompok saya. Nama saya Mutiara Imelia Mahmud, NIM 432421003. Nama saya Muhammad Arnino dari kelas Bionandika, tepatnya pada kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham M. Bihawa, NIM 432421011. Baik, itulah anggota-anggota dari kelompok 5. Selanjutnya langsung saja masuk ke materi. Baik, terima kasih. Jadi di video ini kami membahas mengenai normalitas. Nah, sebelumnya apa sih normalitas itu? Jadi, normalitas adalah ukuran yang menunjukkan konsentrasi dengan berat setara dalam gram per liter larutan. Di mana berat setara itu sendiri adalah ukuran kapasitas reaktif dari suatu molekul yang terlarut dalam larutan. Dan dalam reaksi, beranjak terlarut tersebut adalah akan menentukan normalitas suatu larutan. Normalitas juga dikenal sebagai satuan konsentrasi larutan yang setara. Normalitas dapat disingkat dengan huruf N, yang merupakan salah satu cara efektif dan berguna dalam proses laboratorium. Nah, secara umum normalitas hampir sama dengan molaritas atau M. Jika molaritas merupakan satuan konsentrasi yang mewakili konsentrasi ion terlarut ataupun senyawa terlarut dalam suatu larutan. Normalitas memiliki fungsi yang lebih lengkap, di mana normalitas mewakili konsentrasi molar hanya dari komponen asam atau komponen basa saja. Komponen asam pada umumnya merupakan jumlah ion H+ yang berada dalam larutan basa. Sedangkan komponen basa adalah ion terlarut OH- dalam larutan basa. Nah, selanjutnya rumus normalitas. Sesuai definisinya, normalitas dapat dirumuskan sebagai berat setara zat terlarut dalam 1 liter larutan. Normalitas dari suatu larutan dapat dihitung dengan diketahuinya massa dan volume dari larutan tersebut, yaitu normalitas dilambangkan dengan N sama dengan jumlah mol ekivalen zat terlarut dibagi volume larutan. Nah, berdasarkan rumus dasar tersebut, jumlah ekivalen zat terlarut dapat dihitung dengan cara mengalikannya dengan ekivalen suatu zat. Sedangkan jumlah mol dapat dihitung dari massa zat dibagi dengan massa molekul relatifnya atau MR, yang dapat diketahui dengan menjumlahkan massa tiap atom penyusunnya. Oleh karena itu, normalitas dapat dirumuskan dengan normalitas sama dengan massa zat kali E dibagi MR kali volume, di mana E merupakan ekivalen dari zat terlarut dalam suatu larutan. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah mol per satuan volume itu merupakan definisi dari molaritas atau M, sehingga rumus tersebut juga dapat diturunkan lagi menjadi persamaan molaritas, yaitu normalitas sama dengan M kali E, di mana M adalah molaritas dari larutan dan E adalah ekivalen dari larutan. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Arif Neno. Oke, terima kasih kepada Mutiara. Materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu cara menghitung normalitas. Oke, untuk menghitung normalitas dari suatu larutan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai atau variabel apa saja yang diketahui, sehingga kita dapat menggunakan persamaan yang tepat. Jika suatu kasus molaritas larutan telah diketahui dan kita diminta untuk menghitung normalitasnya, maka cara termudah untuk menghitungnya yaitu dengan mengalihkan molaritas dengan jumlah ekuivalen dari zat terlarut. Oke. Namun, jika suatu kasus hanya diketahui massa dari zat terlarut dan jumlah volumenya, maka kita harus menghitung jumlah molnya terlebih dahulu, mulai pembagian massa dengan massa molekular relatif senyawa tersebut dan mengalihkannya dengan jumlah ekuivalen. Oke, mungkin materi selanjutnya yaitu normalitas dan molaritas.
Berdasarkan rumus atau persamaan dari normalitas, kita dapat mengetahui perbedaan dari suatu normalitas dengan suatu molaritas. Perbedaan pertama yaitu definisi dari normalitas yang merupakan jumlah gram ekuivalen dari suatu zat larut dalam suatu larutan liter, sedangkan molaritas merupakan jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan. Selanjutnya, perhitungan normalitas dari massa ekuivalen berdasarkan pada total volume dari larutan, sedangkan pada molaritas perhitungan mol didasarkan pada total volume larutan. Perbedaan lainnya yaitu pada satuan yang digunakan, di mana pada normalitas umumnya digunakan satuan N ataupun E per liter, sedangkan molaritas digunakan satuan M ataupun mol per liter. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal dan jawabannya. Misalnya nih, nomor 1. Tentukan normalitas 1,0 m H2SO4 dalam reaksi berikut. H2SO4 ditambah 2 NaOH NaSO4 ditambah 2 H2O. Penjelasannya seperti ini. H2SO4 itu memiliki 2 mol ion H+. Jadi dapat ditentukan bahwa asam sulfat memiliki jumlah 2 ekuivalen yang bereaksi dengan NaOH. Seperti yang dijelaskan oleh Mutiara tadi, bahwa rumus normalitas itu sama dengan N sama dengan M dikali M besar dikali E, molar dikali ekuivalen. Molarnya kan 1 dikali dengan 2 ekuivalen. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi normalitasnya yaitu adalah 2. Seperti itu. Pertanyaan nomor 2. Sebanyak 5 gram NaOH dilarutkan dalam 20 ml air sehingga didapatkan larutan natrium hidroksida. Tentukan normalitas dari natrium hidroksida. Penjelasannya seperti ini. Diketahui bahwa massa sama dengan 5 gram dilarutkan dalam 20 ml air, jadi volumenya sama dengan 20 ml. Jadi diubah ke liter sama dengan 0,02 liter. Ekuivalen. Kita ketahui bahwa NaOH itu memiliki 1 ion hidroksida sehingga didapatkan 1 ekuivalen. Lalu massa relatif dari NaOH itu adalah 40 mol per gram. Ditanya normalitas. Penyelesaian. Ketika diketahui MR dan volumenya, maka rumusnya seperti yang dijelaskan oleh Tiara, N sama dengan M kali E per MR kali V. M nya sama dengan 5 dikali 1 per MR 40 dikali 0,02. Jadi hasilnya yaitu 6, N nya sama dengan 6,25. Apa tuh? N nya sama dengan 6,25. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, itulah pemaparan video dari kami tentang normalitas dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.